1446, menggila. Kak Dev, lalu ada apa dengan zirah yang ada di tubuhku ini? Weni melihat zirah yang melekat pada tubuhnya dan merasa bingung, karena dia ingat dia sama sekali tidak pernah mengenakan pakaian seperti ini. Dev juga ragu-ragu sejenak, karena dia tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya kepada Weni. Jika dia berkata terus terang kepada Weni, dia takut Weni tidak akan percaya. Namun di saat Dev ragu-ragu untuk menjelaskannya, zirah putih itu tiba-tiba memancarkan cahaya dan raut wajah Weni tampak kesakitan. Kak Dev, saya merasa kesakitan. Weni tiba-tiba berteriak. Weni. Dev terkejut dan segera menyadari bahwa zirah itu adalah penyebabnya. Dia bergegas maju dan ingin melepaskan zirah itu dari tubuh Weni. Namun tidak peduli sekuat apa Dev berusaha, dia tidak bisa melepaskan zirah itu dari tubuh Weni. Zirah ini seolah tumbuh di tubuh Weni. Tidak lama kemudian, zirah ini mulai merembes masuk ke dalam tubuh Weni dan perlahan-lahan menghilang. Weni memegangi kepalanya dengan kedua tangannya, raut wajahnya menjadi sangat garang dan kesakitan. Tidak, tidak, saya akan membunuh kalian. Weni seolah-olah menggila dan berteriak dengan keras. Dev melangkah maju untuk mencoba mengendalikan Weni tapi tiba-tiba terlempar oleh lambaian tangan Weni. Dev terkejut, meskipun saat ini kekuatan spiritual di dalam tubuhnya sudah terkuras habis, tapi untuk mengendalikan Weni sama sekali tidak akan menjadi masalah. Sekarang dia sudah memiliki kekuatan seorang Master Guru, dan Weni hanya seorang Grandmaster. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Grit. Melihat Weni yang kesakitan, Dev terlihat sedikit tidak berdaya. Namun tidak lama kemudian, teriakan Weni perlahan-lahan berhenti dan tidak lagi menunjukkan ekspresi kesakitan. Weni, kamu baik-baik saja? Dev melangkah maju dan bertanya dengan penuh perhatian. Weni menarik nafas pelan, keningnya dipenuhi dengan keringat dan menggelengkan kepalanya secara perlahan. Kak Dev, barusan saya melihat sangat banyak darah, banyak orang dan monster siluman yang bertarung di sini, saya juga melihat seekor duyung. Dev mendengarkan cerita Weni dan secara mengejutkan itu sama persis dengan yang dia lihat, sepertinya kejadian yang dia lihat benar-benar pernah terjadi di sini. Tempat ini terlalu aneh, kita sebaiknya segera pergi dari sini. Dev merasa tidak tenang dalam hati, dan ingin membawa Weni pergi dari sini. Namun di saat Dev hendak membawa Weni pergi, tiba-tiba dia merasakan energi yang sangat besar menghampiri. Ada yang datang. Dev mengernyitkan keningnya dan langsung menebak bahwa orang-orang ini adalah Arthur dan yang lainnya. Sekarang kekuatan spiritual di dalam tubuh Dev sudah kosong, jika dia benar-benar bertemu dengan Arthur dan yang lainnya maka dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Kak Dev, siapa mereka? Kenapa kamu begitu gugup? Weni melihat ekspresi Dev yang menjadi gugup mau tidak mau bertanya padanya. Jangan bertanya lagi, ayo kita bersembunyi. Dev membawa Weni dan segera masuk ke dalam istana. Setelah menutup pintu istana dengan rapat, Dev mulai mengisi kekuatan spiritualnya dengan cepat. Di saat Dev dan Weni masuk ke dalam istana, di luar gerbang kota Nirvana, Arthur dan yang lainnya sudah tiba. Melihat ke arah gerbang kota yang mewah semua orang tampak tercengang, bahkan August juga membelalak. Terlalu sulit dipercaya, tidak disangka di bawah Pulau Naga masih ada sebuah kota. Melihat bangunan dari gerbang kota ini, sepertinya ini sudah berusia ribuan tahun, bukan? Semua orang sangat tercengang. Sedangkan Arthur mengernyitkan keningnya saat melihat tulisan kota Nirvana di atas gerbang itu, seolah sedang memikirkan informasi tentang kota ini di dalam pikirannya. Namun tidak peduli sekeras apa Arthur berpikir, dia sama sekali tidak mengingat informasi yang berhubungan dengan kota Nirvana. Bahkan di dalam catatan dokumenter Aliansi Seni Bela Diri juga tidak pernah menyebutkan kota ini. Bab 1447, Menjadi Kaya. Semuanya, hati-hati tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah masuk. Arthur memperingatkan kerumunan itu. Tidak ada yang berani bicara, mereka semua diam-diam meningkatkan aura mereka, saat mereka masuk ke dalam gua mereka sudah menemui banyak masalah. Bahkan ada belasan dari mereka yang sudah mati, mereka baru sampai di sini, dan tidak tahu apa yang ada di dalam kota ini, jadi mereka hanya bisa berhati-hati. Arthur melambaikan tangannya dan meminta Ewan dan yang lainnya untuk maju untuk membuka pintu gerbang kota ini. Arthur memimpin di depan dan berjalan masuk ke dalam kota dengan hati-hati, August juga mengikuti di belakangnya. Tidak disangka kota Nirvana yang menghilang tiba-tiba ternyata akan muncul di bawah laut. Pada saat ini suara tua di dalam pikiran August tiba-tiba angkat bicara. Senior, apakah kamu tahu tentang kota Nirvana? August segera bertanya. Saya pernah mendengar tentangnya, namun di eraku itu kota Nirvana ini sudah menghilang. Dengar-dengar di dalam kota Nirvana dipenuhi dengan para ahli, bahkan para penjaga gerbang juga bisa menjadi ahli tertinggi dalam masyarakat saat ini. Dan penguasa kota Nirvana, kekuatannya sangat tidak terduga, bahkan ada seorang gadis cantik dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Hanya saja kota Nirvana menghilang dalam satu malam dan tidak ada lagi yang pernah melihatnya, orang-orang dari kota Nirvana juga tidak pernah muncul lagi. Tapi tidak disangka kota Nirvana ternyata tenggelam ke dalam laut, hanya saja saya tidak tahu kemana perginya. Tidak tahu kemana perginya orang-orang dari kota Nirvana itu.
Suara tua itu juga berkata dengan bingung. August tidak mengatakan apapun namun dia sangat terkejut. Seorang penjaga gerbang jika ditempatkan di era zaman sekarang akan menjadi ahli tertinggi, lalu seberapa menakutkannya orang-orang di zaman itu. Di saat August masih tenggelam dalam keterkejutannya, kerumunan orang yang ada di belakangnya tersentak kaget. Pil hewan buas, ada banyak pil hewan buas. Terlihat di dalam kota Nirvana ada pil hewan buas di mana-mana. Pil hewan buas ini sudah berusia ribuan tahun, meskipun energi spiritual dan kekuatan di dalamnya sudah berkurang namun itu sudah cukup untuk orang-orang ini. August tersadar dan melihat pil hewan buas yang memenuhi lantai, seketika juga tercengang dan menganga kaget. Arthur juga tercengang, meskipun dia adalah ketua aliansi seni bela diri dan pernah membawa orang untuk berpartisipasi dalam pelatihan di mana-mana, namun sumber daya di area pelatihan itu tidak bisa dibandingkan dengan di tempat ini. Kaya, kita kaya. Ada orang yang bergegas menerjang ke depan dan mulai mengumpulkan pil hewan buas dengan putus asa. Dengan adanya satu orang yang bergerak, orang lainnya juga mulai berkerumun dan berebut untuk mengantongi pil hewan buas, beberapa dari mereka bahkan melepaskan pakaian mereka untuk membungkus pil hewan buas. Melihat kerumunan yang menggila, August juga tidak bisa menahan diri dan ingin menerjang untuk mengumpulkan pil hewan buas. Arthur menghentikannya. Tuan Muda August, ada begitu banyak pil hewan buas di sini lantas kamu takut akan tidak kebagian. Terlebih lagi nyawa orang-orang ini ada di tangan kita, walau mereka dapat mengambil banyak, mereka juga sedang bekerja untuk kita. Sambil berkata Arthur menatap ke arah istana yang tidak jauh dari sana, harta karun yang sebenarnya mungkin ada di depan. August baru menyadari istana mewah di depannya, hatinya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Ayo kita pergi. August sedikit tidak sabar, dia bisa menyimpulkan pasti akan ada lebih banyak harta karun berharga di dalam istana itu. Arthur mengangguk lalu mulai berjalan ke arah istana. Kali ini Arthur tidak memimpin, dia membiarkan Ewan dan yang lainnya yang memimpin, dia dan August mengikuti di belakang. Orang lainnya sedang mengumpulkan pil hewan buas dengan gila, namun ada dua orang di antara mereka yang tidak memungut pil hewan buas dan mengikuti Arthur dan yang lainnya di belakang. Dua orang ini adalah Mia dan Lionel. Mia juga menduga bahwa di dalam istana itu akan ada lebih banyak harta karun, jadi dia mengikuti mereka. Sedangkan Lionel hanya sedang mencari kesempatan untuk membunuh August. Bab 1448, jangan bergerak sembarangan. Saat kelompok itu berjalan melewati kota dan melihat pil hewan buas yang ada di sepanjang jalan, serta senjata dan zirah yang sudah hancur, semua orang merasakan hawa dingin di dalam hati mereka. Meskipun mereka tidak bisa menemukan mayat tapi mereka dapat merasakan hawa yin yang begitu pekat, dan membuat mereka dapat merasakan kalau pembantaian brutal pasti pernah terjadi di tempat ini. Saya mengerti, kota Nirvana ini kemungkinan besar dilenyapkan oleh monster siluman, pantas saja ada begitu banyak pil hewan buas di sini. Suara tua di dalam pikiran August kembali terdengar. Monster siluman. August bergumam dalam diam, kota Nirvana yang begitu luar biasa malah dihancurkan oleh monster siluman. Apakah monster siluman di zaman itu begitu hebat? August membungkuk dan mengambil sebuah pelindung kepala yang sudah hancur dan mengerahkan kekuatannya. Namun yang membuat August terkejut adalah walau pelindung kepala itu sudah berusia ribuan tahun, tapi tidak hanya tidak rusak malah masih begitu keras, bahkan August yang sudah mencapai ranah Master Guru juga tidak bisa menghancurkan pelindung kepala itu. Sangat sulit dipercaya. August tampak sangat kaget. Mia yang mengikuti di belakang juga terkejut dengan pemandangan ini, jadi dia membungkuk dan mengambil salah satu pedang yang sudah patah. Pedang itu sudah berusia ribuan tahun namun tidak terlihat berkarat sedikit pun. Pedang itu masih memancarkan cahaya dan bila pedang yang sudah menjadi setengah itu memancarkan hawa dingin. Mia menggunakan tenaganya untuk mematahkannya namun pedang itu sama sekali tidak bergeming. Mia merasa sangat kaget, bahkan senjata dan zirah yang sudah digunakan masih begitu keras, bisa terlihat seberapa menakutkannya kekuatan orang-orang yang menggunakan ini. Lalu, orang yang dapat menghancurkan senjata serta zirah ini memiliki kekuatan seperti apa? Memikirkan hal ini membuat Mia merasa hawa dingin menjalar di punggungnya, dia tidak tahu apa yang akan dihadapi mereka setelah ini. Mereka para master guru yang sombong ini mungkin saja tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri di sini. Segera, beberapa orang itu tiba di pintu istana dan menatap pintu besar yang tertutup rapat, untuk sesaat tidak ada yang berani maju untuk mendorong pintu itu. Saat ini, Dev yang berada di dalam istana menjadi cemas, dia dapat merasakan kalau Arthur dan yang lainnya sudah tiba di depan pintu. Wenny, jika nanti pertarungan benar-benar terjadi, kamu harus mencari kesempatan untuk melarikan diri, jangan menetap di sini. Dev berpesan kepada Wenny. Kak Dev, apakah orang-orang di Laur datang untuk membunuhmu? Wenny bertanya dengan bingung. Dev mengangguk, benar, orang-orang yang ada di luar itu adalah orang-orang dari aliansi seni bela diri Kota Gamma. Wenny yang mendengarnya seketika menunjukkan ekspresi marah, mereka adalah orang-orang yang menangkap Kak Yuki, bukan? Dev kembali menganggukkan kepalanya, dia sudah menceritakan tentang Yuki yang ditangkap kepada Wenny tadi. Saya tidak mau pergi, saya akan tetap di sini bersamamu dan membunuh mereka, untuk membalaskan dendam Kak Yuki. Tatapan Wenny dipenuhi dengan api kemarahan, tubuhnya juga memancarkan cahaya putih yang samar.
Saat ini secara mengejutkan Dev merasakan gelombang hawa dingin yang tidak berhenti mendekat ke tubuhnya, dan membuat Dev mau tidak mau menarik jarak antara dirinya dan Wenny. Sepertinya tubuh kristal es milik Wenny menjadi jauh lebih murni setelah membeku sekian lama. Kita bersembunyi dulu, lalu lihat situasi setelah ini. Dev menarik Wenny dan bersembunyi di belakang singgasana. Pada saat ini pintu istana didorong terbuka dengan susah payah. Setelah pintu istana terbuka, mereka juga melihat pil hewan buas yang memenuhi lantai. Hanya saja pil hewan buas ini jelas seperti baru dikeluarkan dari tubuh monster siluman dan sangat segar, tidak memiliki aura yang sudah kusam. Namun tidak ada yang memperhatikan pil hewan buas itu, mata mereka terus melihat ke sekeliling dan ingin melihat apakah ada harta karun lainnya. Dan saat August pertama kali masuk ke dalam, dia langsung tertarik pada singgasana yang ada di dalam istana, tubuhnya tanpa sadar berjalan bergerak ke arahnya. Hahaha, ini adalah harta karun yang langka. August tertawa terbahak-bahak, namun saat didengar suara August terdengar sangat ens dan terdengar tua. August, jangan bergerak sembarangan. Arthur melihat August yang berjalan mendekati singgasana itu segera berteriak keras. Dia tahu di area reruntuhan kuno seperti ini akan ada jebakan tersembunyi, jadi mereka tidak boleh memindahkan barang-barang yang ada di sini sembarangan dan harus sangat berhati-hati. Bab 1449, Kesempatan Bagus. August seolah tidak mendengarnya dan tubuhnya tetap berjalan ke arah singgasana itu. Sepasang matanya menunjukkan kilatan bersemangat. Bam! Namun saat August baru saja tiba di depan singgasana itu dan hendak mengulurkan tangannya untuk meraih, dia terlempar ke belakang oleh sebuah kilatan cahaya putih. Tubuh August menghantam lantai dengan keras dan raut wajahnya menjadi pucat. Sepertinya serangan kejut tadi sudah membuat dia cedera. Kesempatan bagus. Lionel yang terus memperhatikan August sejak tadi saat ini tatapan matanya bersinar dan tahu bahwa kesempatannya sudah datang. Lionel melayangkan tamparannya dan sebuah aura yang kuat langsung mendorong ke arah August. Tamparan ini mengandung semua kekuatan Lionel yang diarahkan ke wajah August, jelas bermaksud membunuhnya dalam satu pukulan. August terkejut dan segera bangkit berdiri untuk melawan, sayang sekali jarak mereka sudah terlalu dekat dan Lionel sudah tiba di depannya. Saat August menatap dirinya yang akan terkena serangan Lionel, Ewan turun tangan dan melompat sambil melayangkan tamparannya ke arah Lionel. Bam! Suara ledakan keras terdengar dan bergema di seluruh istana. Tubuh Lionel terbang ke belakang dan langsung menghantam dinding dengan keras, memuntahkan seteguk darah dan tangannya terus gemetaran. Saat ini August juga sudah bangkit berdiri, melihat Lionel yang menyerangnya diam-diam dia menjadi sangat marah. August, apakah kamu ingin membunuh kami semua? Barang yang ada di sini tidak boleh disentuh sembarangan, jika sampai mengaktifkan perangkap maka kita semua akan mati di sini. Arthur menegur August dengan tidak puas. Hanya saja August tidak memedulikan Arthur, dia menatap Lionel dengan dingin. Lionel, bocah sepertimu juga berani menyerangku diam-diam, hari ini saya akan mencabut nyawamu. Aura di tubuh August meledak, aura hitam muncul di sekujur tubuhnya dan tubuhnya sudah terbakar oleh api kemarahan. Lionel tahu dia hanya punya satu kesempatan untuk menyerang, karena kesempatannya sudah tidak ada maka dia pasti akan mati di sini. August, kamu adalah sampah di komunitas bela diri Kota Gama, padahal keluarga King merupakan keluarga bela diri tapi kamu malah menjadi kultivator iblis. Lalu aliansi seni bela diri, kalian juga sekumpulan bajingan yang sama, kalian juga merasa pantas disebut sebagai ahli bela diri, cih. Lionel tahu dia akan segera mati jadi dia mulai mencaci maki mereka. Kamu cari mati. Sepasang mata August menyipit dan melambaikan telapak tangannya, sebuah aura yang agung bergerak ke arah Lionel. Lionel belum sempat bereaksi namun tubuhnya sudah kembali terlempar ke belakang. Lionel akhirnya tergeletak dan raut wajahnya tampak muram, dia terlihat sangat menderita dan ingin bangkit berdiri namun menyadari dia sama sekali tidak bisa berdiri. Meskipun tidak bisa bangkit berdiri, tapi Lionel tetap mencaci maki August. August, kalau punya kemampuan, bunuh saya, cepat atau lambat akan dihukum oleh Tuhan. Lionel menggertakkan giginya dan memaki August dengan keras. Saat ini August malah tersenyum tipis, dia berjalan ke hadapan Lionel, mulutmu ini keras sekali, saya tidak akan membiarkanmu mati begitu saja, saya akan perlahan-lahan menyiksamu sampai mati. Sambil berkata, sebuah gumpalan kabut hitam muncul di telapak tangan August, lalu kabut hitam itu langsung masuk ke dalam tubuh Lionel. Saat ini, seluruh tubuh Lionel terasa gatal, rasanya ada puluhan ribu semut yang sedang merayap di dalam tulangnya. Ah! Lionel berguling-guling dan tampak sangat kesakitan. August menatap pemandangan ini dengan sinis, di sisi lain Arthur tidak melirik Lionel sekilas pun, hidup dan mati Lionel tidak ada hubungannya dengan dia, yang sedang menarik perhatiannya saat ini adalah harta karun di dalam istana. Khususnya singgasana yang baru saja mengaktifkan formasi sihirnya dan membuat August terlempar tadi, kekuatan dari formasi sihir ini begitu kuat hingga Arthur pun belum pernah merasakannya. Arthur menatap singgasana itu dengan erat, lalu menilainya dengan seksama, dia berharap bisa menemukan cara untuk menghancurkan formasi sihir, dan patung duyung yang ada di atas singgasana itu memberikan perasaan dingin di dalam hati Arthur saat matanya terkunci pada mata patung itu.
Bab 1450, kenapa menghentikan? August, saya akan bertarung mati-matian denganmu dan membalaskan dendam saudara Dev. Pada saat ini Lionel yang sedang berguling-guling di lantai tiba-tiba bangkit berdiri dan tubuhnya menerjang ke arah August. Dan tubuh Lionel terlihat mulai mengembang, aura di tubuhnya tidak berhenti meningkat. Sialan, anak ini mau meledakkan diri. August terkejut dan segera mundur dengan cepat. Di dalam istana yang terbatas ini, meskipun Lionel hanya seorang Great Grandmaster, tapi jika dia benar-benar meledakkan diri maka kekuatannya juga akan sangat besar. Arthur menoleh dan melihat Lionel yang sudah menggila hingga ingin meledakkan diri seketika menunjukkan ekspresi jelek. Cepat, hentikan dia. Arthur tahu di tempat seperti ini jika Lionel benar-benar meledakkan diri maka walau mereka tidak mati, mereka juga akan terluka parah. Ewan dan yang lainnya melompat, dan Arthur juga turun tangan. Beberapa cahaya putih muncul dan seketika berubah menjadi rantai yang langsung mengikat Lionel. Di saat bersamaan, Arthur menitikkan jarinya pada titik Huizong Lionel dan tubuh Lionel yang membengkak langsung menyusut kembali seperti bola yang kempes. August yang melihat bahaya sudah terselesaikan menunjukkan ekspresi marah, dasar sialan, berniat meledakkan diri dan membunuh kami semua, sekarang saya akan membunuhmu. August berkata lalu melayangkan tamparannya ke arah Lionel. Tepat di saat itu, Mia yang sejak tadi tidak mengatakan apapun tiba-tiba turun. Tangan. Sebuah tamparan menamparkan tepat pada aura tamparan August dan dua orang itu mundur beberapa langkah secara bersamaan. Mia, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu mencoba menghentikanku? August menatap Mia dengan tidak puas dan bertanya dengan marah. August, bagaimanapun Lionel adalah putra dari keluarga bela diri terkemuka di komunitas bela diri Kota Gama, kalau kamu membunuhnya bukankah itu sedikit tidak pantas? Mia berkata dengan perlahan. Apa yang tidak pantas, pelatihan memang penuh dengan bahaya, lantas yang bisa mati di pelatihan hanya anak-anak dari keluarga dan klan bela diri rendahan. August mendengus dingin. Nona Mia, pelatihan kali ini diselenggarakan oleh keluarga King, jika kamu ingin mendapatkan sesuatu maka sebaiknya tidak ikut campur. Saat ini, Arthur juga angkat bicara. Mia mengernyitkan keningnya, Ketua Arthur, sebagai Ketua Aliansi Seni Bela Diri, apakah kamu tidak bisa melihat teknik apa yang digunakan oleh August? Di tepi pantai ada begitu banyak orang yang mati di tangan August dan kehilangan kekuatan mereka karena diserap oleh August, kamu juga tidak mungkin tidak melihatnya bukan? Lantas kamu berbuat seperti ini karena ingin seluruh komunitas bela diri Kota Gama berubah menjadi kultivator iblis. Arthur yang ditanyai oleh Mia seketika menunjukkan ekspresi yang sangat jelek. Saat ini, sudah banyak orang yang selesai mengumpulkan pil hewan buas dan berjalan masuk ke dalam istana, mereka juga ingin melihat ada harta karun apa di dalam istana. Dan kebetulan mendengarkan percakapan antara Mia dan Arthur, hal ini membuat orang lain tampak kaget. Terutama saat Mia mengatakan August menyerap kekuatan orang lain, ini membuat mereka lebih terkejut lagi. Karena August melakukannya secara diam-diam dan tidak ada yang menyadari, ditambah lagi mereka semua sedang bertarung dengan monster siluman dan memperebutkan pil hewan buas, jadi tidak ada yang memperhatikan August sama sekali. Sekarang Mia tiba-tiba mengatakan banyak orang yang dibunuh oleh August karena dia ingin menyerap kekuatan mereka, ini membuat orang-orang yang berpartisipasi dalam pelatihan mulai merasa panik di dalam hati. Mia, bicara sembarangan apa kamu, sejak kapan saya menyerap kekuatan orang lain? Jangan memfitnah orang, pelatihan kali ini diselenggarakan oleh keluarga King. Apakah kamu lihat betapa banyak harta karun yang ada di reruntuhan kuno ini? Ada begitu banyak pil hewan buas di luar sana, apakah kamu tahu betapa berharganya itu? Ini merupakan persembahan keluarga King, kamu malah berani memfitnah saya seperti ini. Kata-kata August membuat banyak orang memilih untuk mempercayainya. Karena area pelatihan kali ini juga merupakan wilayah keluarga King, dan ada begitu banyak pil hewan buas, jika keluarga King mendapatkannya maka itu merupakan kekayaan tak terhingga, dan dapat membantu keluarga King melatih banyak ahli. Bab 1451, Dev menunjukkan diri. Sekarang keluarga King sudah memberikannya tanpa pamrih, membiarkan semua orang mendapatkan manfaat dan mereka juga tidak mungkin bersikap abis manis sepah dibuang. Mia menoleh dan melihat ke arah kerumunan lalu berkata, August menggunakan teknik kultivasi jahat, kalian sudah melihat bagaimana dia turun tangan dan kalian masih percaya pada perkataannya. Sekarang jika kalian tidak ingin menjadi anak domba yang akan disembelih maka harus bekerja sama. Mia ingin membujuk orang-orang itu untuk bekerja sama melawan August dan yang lainnya, namun semua orang itu tampak bingung dan tidak mempercayai perkataan Mia. Nona Mia, jika kamu mencoba menghasut orang, jangan salahkan kami tidak segan-segan. Raut wajah Arthur menjadi dingin dan menatap Mia dengan erat, kamu sebaiknya menjadi nona muda dengan baik, dengan bakatmu masa depanmu sangat tidak terbatas, setelah pelatihan berakhir kamu juga akan mendapatkan kentunganmu. Kalau kamu terus bersikeras maka walau ada anak dari keluarga dan klan bela diri terkemuka yang mati di pelatihan kali ini, saya yakin tidak ada orang yang akan mencurigainya. Arthur sedang mengancam Mia di depan umum, karena Arthur tahu orang-orang yang mengikuti pelatihan ini tidak akan ada yang berani memimpin terlebih lagi untuk melawan aliansi seni bela diri dan keluarga King.
Karena dengan sumber daya seperti pil hewan buas yang memenuhi lantai, setiap orang dapat mendapatkan ratusan butir pil hewan buas, ini adalah sumber daya yang begitu besar dan tidak akan ada yang bersedia menyerahkannya. Mia melihat hal ini dan tidak mengatakan apapun lagi, dia tahu sekarang dia tidak bisa berbuat apapun, orang-orang ini sudah menjadi gila. Dia sangat mempercayai perkataan Arthur, jika dia berani ikut campur lagi maka baik Arthur maupun August tidak akan segan-segan membunuhnya. Lionel menatap Mia dengan penuh syukur, Nona Mia, terima kasih, hidup matiku tidak lagi penting. Mia bisa membantunya menghadang satu serangan saja sudah membuat Lionel sangat berterima kasih. August, bawa Lionel keluar dan selesaikan masalah ini. Arthur berkata pada August. August mengangguk lalu mengangkat Lionel, maksud Arthur sudah sangat jelas, membawa Lionel keluar untuk menyelesaikan masalah itu artinya membiarkan August menyerap kekuatan Lionel. Saat ini, Dev yang berada di belakang singgasana melihat Lionel yang ada di hadapannya sedang dalam bahaya tahu kalau dia tidak boleh bersembunyi lagi. Wenny, kamu sembunyi dengan baik, jangan keluar. Setelah berpesan kepada Wenny, Dev lalu melompat dari singgasana. Hentikan. Sebuah teriakan marah mengejutkan semua orang dan tidak ada yang menyangka ada orang yang bersembunyi di dalam istana ini. Saat semua orang melihat orang yang melompat adalah Dev, mereka semua sangat kaget. Terutama Arthur dan August, wajah merek seketika memucat. Saudara Dev, kamu tidak mati, ternyata kamu tidak mati, hahaha. Lionel yang melihat Dev langsung tertawa terbahak-bahak. Dan di sisi lain, Dev memanfaatkan kesempatan di saat semua orang masih termenung, datang ke hadapan August dan menghantamkan tinju cahaya suci. August tidak sempat menghindar dan langsung terhempas oleh tinju Dev, sedangkan Dev menarik beberapa rantai cahaya yang mengikat tubuh Lionel dengan sedikit kekuatannya dan menghancurkan rantai-rantai itu dalam sekejap. Saudara Lionel, kamu baik-baik saja? Dev bertanya pada Lionel. Tidak apa-apa, tidak akan mati. Lionel tersenyum dan berkata. Dev menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Lionel dan membuat raut wajah Lionel terlihat jauh lebih baik. Dev, ternyata kamu memang tidak mati, benar-benar panjang umur. August mengusap dadanya lalu menatap Dev dengan dingin. Kamu masih belum mati, saya mana mungkin mati. Dev mendengus dingin. Dev, karena kamu begitu panjang umur, kali ini saya mau lihat sepanjang apa. Umurmu, kali ini saya akan memastikan mayatmu berubah menjadi daging cincang. Dengan mataku sendiri. Arthur menyipitkan matanya dan aura pembunuh di tubuhnya mulai meningkat. Ewan dan yang lainnya juga diam-diam memblokir pintu istana untuk mencegah Dev melarikan diri. Bab 1452, kata-kata terakhir. Tubuh August memancarkan cahaya hitam dan melayangkan tamparannya pada Dev. Saat ini kekuatan August sudah hampir mencapai puncaknya, energi yang menakutkan itu membuat seluruh istana berdengung. Dev mendengus dingin, hanya kamu sendiri, sama sekali bukan lawanku, sebaiknya kalian menyerang bersama. Meskipun Dev mencemooh August tapi sepasang matanya penuh dengan keseriusan, cahaya keemasan di tubuhnya tidak berhenti meningkat dan sisik-sisik emas menutupi seluruh tubuhnya. Di saat Dev mengaktifkan tubuh emas tak terhancuran, mata dari patung duyung yang ada di singgasana itu seketika berkilat dengan cahaya. Dapat terlihat bahwa duyung itu sangat bersemangat setelah melihat sisik-sisik di tubuh Dev. Hanya saja tidak ada orang yang menyadari perubahan pada mata duyung itu, tatapan mereka semua tertuju pada Dev dan August. Bam! Suara ledakan keras terdengar, Dev dan August saling menghantamkan tinjunya dan bertabrakan, gelombang energi yang berpusat pada kedua orang itu seketika menyebar ke segala arah. Banyak orang yang memancarkan aura mereka untuk menangkis gelombang energi ini, dan ada sebagian yang terjatuh ke dalam formasi sihir singgasana, lalu diserap oleh duyung itu dengan cepat. Kekuatan serangan Dev kali ini secara mengejutkan seimbang dengan August. Hahaha, Dev, sekarang kekuatan di dalam tubuhmu sudah kosong, pasti kamu belum sembuh sepenuhnya dari cederamu, hari ini kamu tidak akan bisa kabur. Arthur melihat kekuatan Dev yang jelas menurun drastis menduga bahwa Dev belum pulih dari cederanya dan menyebabkan dia seperti ini. Karena saat Dev terjatuh ke dalam laut, dia sudah terluka parah, dalam waktu beberapa hari yang singkat Dev tidak mungkin bisa sepenuhnya pulih. August juga merasa kekuatan di dalam tubuh Dev berkurang dan seketika menjadi percaya diri. Dev, kali ini, mari kita akhiri dengan nyata. August berkata lalu kepalan tinjunya menjadi berat, kabut hitam menyelimuti tinjunya lalu melayangkan serangkaian serangan dengan kekuatan yang menghancurkan ke arah Dev. Dev mengernyitkan keningnya, dia tidak takut dan mengerahkan seluruh kekuatan spiritual di dalam dantiannya, kekuatan naga ilahi juga menyelimuti tangannya lalu melayangkan tinjunya dengan keras. Dua orang itu mulai bertarung di dalam istana dan setiap pukulan membuat gelombang energi yang besar menyebar ke sekeliling. Patung duyung itu menyerap sebagian energi ini dengan rakus dan patung itu perlahan-lahan mulai retak. Wenny yang bersembunyi di balik singgasana memperhatikan pertarungan Dev dengan hati-hati, dan tidak menyadari patung duyung di depannya sudah berubah. Bam bam bam. Keduanya sudah bertarung puluhan pukulan dan tubuh mereka berlumuran dengan darah dan terluka parah, tapi belum ada pemenangnya. Kening Dev dipenuhi dengan keringat dingin, nafasnya terengah-engah dan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya sudah hampir habis.
August juga tidak lebih baik, aura hitam yang memancar dari tubuhnya perlahan-lahan menjadi lemah. Sudah, tidak ada waktu untuk bermain-main lagi, sudah harus diakhiri. Pada saat ini Arthur bangkit berdiri, dia tidak ingin August dan Dev bertarung lagi, itu sama saja dengan menghabiskan waktu. Dev, apakah kamu punya kata-kata terakhir untuk pacarmu? Arthur menatap Dev dan menunjukkan senyuman penuh kemenangan. Dev yang mendengar Arthur membahas Yuki seketika tatapan matanya penuh dengan niat membunuhi. Dan Arthur memang sengaja memprovokasi Dev, dia tahu bahwa kelemahan Dev adalah pacarnya sendiri jadi sengaja mengatakan hal seperti ini. Saya kata-kata terakhirku adalah mengirimmu ke neraka. Dev berteriak marah lalu mengerahkan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya dan melayangkan tinjunya ke arah Arthur. Pupil mata Arthur menyusut lalu menyambut pukulan yang dahsyat itu, sekarang Dev sudah berada di ujung tanduk jadi Arthur sama sekali tidak takut. Bam! Dev terlempar oleh pukulan itu dan menghantam tanah dengan keras, darahnya tidak berhenti mengucurkan darah. Arthur menyeringai, matilah. Arthur melompat dan ujung kakinya tiba-tiba bersinar dengan cahaya, tendangannya langsung mengarah ke wajah Dev. Kak Dev! Wenny yang melihat itu juga bergegas melompat dari balik singgasana dan menghadang di depan Dev. Bab 1453, terlalu disia-siakan. Wenny. Dev yang melihat ini berteriak keras dan ingin mendorong Wenny untuk menyingkir. Dia tahu Wenny hanya memiliki kekuatan Great Grandmaster, sama sekali tidak mampu menahan tendangan Arthur. Namun sudah terlambat, tendangan Arthur sudah menghantam dada Wenny dengan keras. Arthur juga tercengang, dia sama sekali tidak menyangka akan ada seorang gadis yang tiba-tiba muncul di sini. Bam! Sebuah kilatan cahaya melintas dan tubuh Wenny terhempas keluar dan menghantam singgasana dengan keras. Formasi dari singgasana itu mengguncang tubuh Wenny. Saat Wenny mendarat di tanah, seluruh tubuhnya tampak tidak memiliki warna darah dan raut wajahnya sangat kesakitan. Dev berusaha keras melompat ke sisi Wenny dan bergegas menggendong Wenny. Wenny, kamu baik-baik saja kan? Dev bergegas memeriksa denyut nadi Wenny dan mencoba memeriksa keadaan Wenny. Kak Dev, saya baik-baik saja, hanya sedikit sakit. Wenny berkata dan tersenyum ringan. Dev memeriksa sesaat dan menemukan nyawa Wenny tidak berada dalam bahaya dan hanya terluka ringan. Ini membuat Dev sangat penasaran, Arthur merupakan seorang master guru, jangankan seorang Great Grandmaster, sesama master guru pun mungkin akan terluka karena tendangan itu, tapi Wenny malah tidak terluka parah. Di saat Dev sedang kebingungan, dia tiba-tiba teringat pada zirah putih itu sudah merembes masuk ke dalam tubuh Wenny, sepertinya zirah itu yang menyelamatkan hidup Wenny. Hal ini membuat Dev menghela nafasnya, bahkan setelah ribuan tahun berlalu tidak disangka zirah itu masih begitu tidak bisa dihancurkan. Krek, krek. Suara retakan halus terdengar dan retakan pada patung duyung itu semakin besar. Dan formasi sihir di atas singgasana mulai melemah, hanya saja tidak ada yang memperhatikannya. Dev, tidak disangka selalu ada orang yang muncul untuk menyelamatkanmu di saat bahaya, namun dia hanya bisa menyelamatkanmu sekali saja, saya mau lihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Arthur tersenyum dingin dan berjalan ke hadapan Dev. Raut wajah Dev menjadi muram, saat ini kekuatan spiritualnya sudah terkuras habis, dan Dev tidak memiliki kemungkinan untuk menang melawan Arthur dan yang lainnya. Sepertinya, hari ini saya benar-benar harus mati di sini. Dev melihat sekelilingnya dan merasa sedikit enggan dalam hatinya. Ketua Arthur, sebaiknya kamu serahkan saja dia padaku untuk dibunuh. August melangkah maju dan berkata pada Arthur. Arthur melirik August sekilas, dia sangat memahami maksud August, dia tertarik pada kekuatan yang dimiliki oleh Dev dan ingin menyerap kekuatan Dev untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Arthur juga tidak memperjelas, dia mengangguk lalu mundur 2 langkah, ini juga merupakan hal terbaik yang dapat dilakukan. August berjalan ke arah Dev dengan raut wajah dingin dan menyeringai, Dev, sebentar lagi kekuatanmu akan segera menjadi milikku, saya akan membiarkanmu melihat dirimu perlahan-lahan berubah menjadi mayat kering. Sambil berkata August menamparkan telapak tangannya ke kepala Dev dan ingin menyerap kekuatan Dev. Dev yang melihat ini seketika tatapannya berkilat dengan kekejaman, dia menggertakkan giginya lalu mengeluarkan jiwa baru milik Danta dan menelannya. Bam! Dalam sekejap kekuatan spiritual di dalam tubuh Dev meledak, dan tiannya yang awalnya sudah kering saat ini dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Aura di tubuh Dev juga mulai meningkat. Raut wajah August sedikit berubah, tangannya yang terulur segera ditarik tanpa sadar dan mulai mundur beberapa langkah. Kekuatan spiritual di tubuh Dev sudah pulih tapi dia masih menunjukkan ekspresi meringis. Jiwa baru itu jika dapat dimurnikan dan diserap perlahan-lahan maka mungkin bisa membuat Dev naik 1 tingkatan. Sekarang Dev menelan jiwa baru itu, meskipun kekuatan spiritualnya sudah pulih tapi keefektifan dari jiwa baru itu akan sangat berkurang, itu terlalu disia-siakan. Bab 1454, Dewi. Namun, masalah sudah sampai titik seperti ini, Dev juga tidak mempunyai cara lain dan hanya bisa melakukan ini. Melihat energi di dalam tubuh Dev yang tiba-tiba pulih, raut wajah Arthur menjadi sangat jelek.
Dev memapa Wenny dan perlahan-lahan berdiri, lalu menatap August dengan tajam. August, bukankah kamu ingin menyerap kekuatanku? Lakukanlah sekarang, saya pasti akan memperlihatkan kepadamu, sebentar lagi siapa yang akan berubah menjadi mayat kering. Aura pembunuh di tubuh Dev meledak, August memaksanya menyia-nyiakan jiwa baru itu, saat ini Dev sudah sangat marah. Raut wajah August menjadi semakin jelek, sekarang aura Dev sudah kembali ke puncaknya, August tahu dia sendirian tidak akan bisa melawan Dev. Dev, kamu tidak perlu merasa puas, jangan lupa di sini tidak hanya saya sendiri, ada begitu banyak orang di sini, lalu kenapa kalau kamu kembali ke kondisi primamu, kami juga dapat membunuhmu dengan mudah. August berkata lalu menoleh melirik Arthur. Meskipun tidak berbicara, tapi tatapan August sudah jelas sedang memohon bantuan. Arthur mengangguk dan memahami maksud August, jadi dia memberi isyarat kepada Ewan dan yang lainnya yang sedang berjaga di pintu istana. Dev sudah menyadari beberapa orang yang saling memberi isyarat itu, sepertinya mereka berencana menyerang bersama namun Dev tidak takut. Ayo. Dev melangkah maju dan aura yang menakutkan seketika menyapu seluruh istana. August tidak berani melambat dan langsung mendorong auranya hingga batas maksimal. Ewan dan yang lainnya juga mulai mengepung Dev. Dalam sekejap, 5 aura yang menakutkan tidak berhenti menekan ke arah Dev. Dev tidak gentar, cahaya keemasan di tubuhnya bersinar terang dan auranya juga terus memburu. Serang. August berteriak pada Ewan. Ewan dan yang lainnya memancarkan aura mereka ke arah August, sementara August melambaikan kedua tangannya sedikit dan gumpalan kabut hitam memenuhi udara. Aura Ewan dan yang lainnya seketika menyatu dengan kabut hitam itu lalu berubah menjadi sosok manusia. Sosok manusia itu menuju ke arah Dev dan mengambil wujud dari Yuki. Dev sudah mempersiapkan diri untuk hal ini, kesadaran spiritual menyelimuti matanya dan saat ini yang dilihat olehnya hanyalah sosok abu-abu dan kabur. Dengan begitu, pikirannya tidak akan terganggu dan dia tidak akan kehilangan akal sehatnya. Kak Yuki. Namun pada saat ini, Wenny yang ada di belakang Dev melihat sosok Yuki dan tiba-tiba berteriak penuh semangat lalu hendak melangkah maju untuk memeluk Yuki. Dev yang melihat ini segera mengulurkan tangannya untuk menghentikan Wenny. Wenny, dia bukan Kak Yukimu, sadarlah. Dev berteriak pada Wenny dan menyalurkan kekuatan mental kepadanya, dia ingin menyadarkan Wenny dan menariknya keluar dari ilusi. Namun sepasang mata Wenny tampak kusam, pikirannya juga tampak kosong dan dia sama sekali tidak mendengarkan Dev yang membujuknya, lalu melangkah ke arah sosok Yuki. Di saat Dev hendak menarik Wenny, dia sadar itu sudah terlambat, sosok manusia itu sudah berada di depan mata. Wenny memeluk sosok Yuki dan mulai menangis terseduh-seduh. Di saat Wenny memeluk sosok Asi Yuki, dia menemukan Yuki yang meronta-ronta sekuat tenaga dan terlihat sangat kesakitan. Cahaya putih samar terlihat memancar dari tubuh Wenny, cahaya putih yang lembut dan suci itu menyinari tubuh manusia dan membuat orang merasa sangat nyaman. Segera setelah itu, sebuah zirah berwarna putih terlihat di tubuh Wenny, cahaya putih yang lembut dan suci itu terpancar dari zirah ini. Ah! Sosok ilusi Yuki mengeluarkan teriakan kesakitan lalu menghilang menjadi abu tanpa jejak. Seluruh kabut hitam di dalam istana juga menghilang, saat ini Wenny seperti seorang dewi yang membuat orang-orang merasa ketakutan. Dan Wenny juga sudah tersadar saat ini, dia melihat zirah di tubuhnya dan menjadi sedikit bingung, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bab 1455, Mati Bersama. Orang lainnya melihat ke zirah yang tiba-tiba muncul di tubuh Wenny dan merasakan cahaya suci itu, seketika tatapan mereka menunjukkan rasa hormat. Bahkan Dev juga merasa sangat terkejut, zirah yang tampak biasa ini ternyata memiliki kekuatan seperti itu. August tampak terkejut dan segera mengaktifkan mantra di tubuhnya dan mencoba menyerang lagi. Namun tidak peduli apapun yang dilakukan oleh August, kabut hitam itu tidak lagi memancar keluar dan bahkan cahaya hitam di tubuhnya juga menghilang. Saat ini aura di tubuh August berkurang dengan drastis. Senior, senior. August berteriak dalam hatinya dan ingin bertanya apa yang salah. Namun sayangnya tidak peduli sekuat apa August berteriak, tidak terdengar jawaban dari roh itu. Raut wajah August berubah menjadi sangat jelek, tubuhnya tanpa sadar gemetaran. Sementara patung duyung yang ada di atas singgasana juga tampak menunjukkan keterkejutan dan kekaguman saat melihat zirah berwarna putih itu. Kak Dev, apa yang terjadi? Wenny bertanya pada Dev dengan bingung. Tadi Wenny seolah kehilangan akal sehatnya dan tidak mengingat apapun. Tidak apa-apa, kamu tetaplah di samping, jangan takut. Dev menenangkan Wenny dengan suara pelan. Wenny mengangguk dan zirah di tubuhnya perlahan-lahan memudar, lalu menghilang. Arthur yang melihat zirah Wenny menghilang menunjukkan tatapan membara, sekarang dia tahu mengapa tendangannya tadi tidak melukai Wenny. Zirah itu pasti senjata ajaib berkualitas dan sekarang Arthur sudah tidak sabar untuk menerjang dan mengambil alih zirah itu. Sementara kerumunan masih tenggelam dalam cahaya suci itu, Dev yang telah menenangkan Wenny mulai menyerang August. Raut wajah August berubah drastis lalu tubuhnya mulai melesat ke belakang. Namun kecepatan Dev terlalu cepat, terlihat sebuah cahaya keemasan yang melintas dan menghantam tubuh August dengan ganas. Bam! Dada August dihantam dengan keras dan tubuhnya langsung terlempar keluar.
dan menghantam pada singgasana, lalu kembali terlempar oleh formasi sihir singgasana itu lagi. Benturan keras ini membuat formasi sihir pada singgasana itu kembali melemah. Raut wajah August memucat dan bangkit berdiri dengan susah payah, tatapan matanya penuh dengan kemarahan namun tidak ada yang bisa dia lakukan, kalau tidak ada roh di dalam tubuhnya, kekuatan August saat ini tidak akan bisa melawan Dev. Melihat August yang menyedihkan, Dev perlahan-lahan berjalan menghampiri. Apakah kamu masih punya kemampuan lain? Bukankah kamu ingin mengubahku menjadi mayat kering? Dev tersenyum dingin. August menatap Dev dan merasakan aura di tubuh Dev mulai bergerak dan rasa takut memenuhi matanya. August secara alami menatap Arthur, sekarang hanya Arthur yang bisa menyelamatkannya. Hari ini, siapapun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Dev berkata lalu melayangkan tamparannya pada August. Hentikan. Arthur tidak mungkin membiarkan August dibunuh oleh Dev, dia melompat dan melayangkan tendangannya pada Dev dan membuat Dev mau tidak mau menghindar. Ketua Arthur, selamatkan saya, selamatkan saya. August bersembunyi di balik tubuh Arthur dan meminta pertolongan. Dev menatap Arthur dengan dingin, Arthur, hanya mengandalkan kamu, tidak akan bisa menyelamatkannya. Benarkah? Mungkin saya sendiri tidak bisa tapi jangan lupa, saya tidak sendirian di sini. Arthur berkata dan Ewan segera membawa yang lainnya untuk mengepung. Ewan berempat ditambah dengan Arthur sudah cukup untuk menghadapi Dev. Dev menyipitkan matanya, hanya mengandalkan kalian berlima, tidak akan bisa membunuhku, paling-paling kita akan mati bersama. Raut wajah Arthur menjadi muram lalu berkata dengan perlahan, siapa bilang hanya ada kami berlima? Bab 1456, dinantikan oleh semua orang. Arthur selesai berbicara lalu tatapannya menyapu kerumunan dan berkata, kalian dengar, Dev ini begitu sombong dan arogan, di matanya tidak ada orang lain, sekarang jika kalian dapat menyerang dan membunuhnya bersama saya, maka kalian bisa mengambil harta karun yang ada di sini sebebasnya. Benar, tempat pelatihan ini adalah milik keluarga King, asalkan kalian membantu saya membunuh Dev, maka semua barang yang ada di sini boleh kalian ambil, setelah pelatihan kali ini selesai saya bisa kembali kemari dan mengambil pil hewan buas. Kalian juga sudah melihat di luar ada ribuan bahkan puluhan ribu pil hewan buas, ini tidak akan ada habisnya. Saat ini August mulai berteriak keras. Perkataan August membuat banyak orang mulai tergerak. Meskipun mereka tidak memiliki dendam dengan Dev, tapi dihadapkan dengan keuntungan sebesar ini siapa yang sanggup menahan godaan? Dev ini memang pantas mati, begitu arogan dan mengacaukan tatanan komunitas bela diri Kota Gama, kita wajib membunuhnya bersama-sama. Ardi adalah orang yang pertama melangkah maju, lalu mengacungkan jarinya dan menuduh Dev. Ardi sebelumnya adalah orang yang berada di peringkat pertama daftar peringkat progresif, kata-katanya masih berbobot dan selain itu dia sebenarnya sangat membenci Dev. Sejak Dev terus-menerus menunjukkan kekuatannya, dia yang menduduki peringkat pertama di daftar peringkat progresif mulai digantikan oleh Dev. Dan masalah dia menantang Dev juga berubah menjadi lelucon dan membuat dia ditertawakan oleh banyak orang. Sekarang dengan kesempatan seperti ini, dia dapat menduduki peringkat pertama di daftar peringkat progresif lagi setelah membunuh Dev. Setelah Ardi melangkah maju, banyak orang yang mulai menuduh Dev dan melangkah maju. Orang-orang ini tidak didorong oleh hal lain selain keuntungan, mereka selalu mencari alasan untuk diri mereka sendiri dan membicarakannya dengan cara yang hebat. Segera, hanya tersisa Mia dan Lionel, selain itu semuanya sudah menuding Dev. Pada saat ini Dev menjadi sasaran semua orang. Melihat semua orang yang maju, August tertawa terbahak-bahak dengan mendominasi. Hahaha, Dev, apakah kamu sudah lihat, kematianmu adalah sesuatu yang dinantikan oleh semua orang. August tertawa terbahak-bahak, bahkan air matanya sampai mengalir keluar. Di sisi lain, Dev menyapu kerumunan di sekelilingnya dan tatapannya tidak terlihat marah, hanya ada duka dan penghinaan. Kalian mengira dengan membunuhku, akan membuat kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Jelas sangat bodoh. Cepat atau lambat kalian akan membayar harga atas tindakan kalian hari ini. Dev berkata dengan tenang, tidak terdengar kepanikan sedikit pun. Dev berhenti membual, orang-orang yang ada di sini semuanya merupakan anggota keluarga dan klan komunitas bela diri Kota Gama, kamu masih ingin melawan seluruh komunitas bela diri Kota Gama. Arthur mendengus dingin, dia tidak menyangka Dev punya nyali untuk melawan seluruh komunitas bela diri Kota Gamal. Jika orang-orang ini berani turun tangan maka saya pasti akan menghabisi mereka semua setelah saya keluar dari sini. Tatapan Dev meledak dengan aura dingin, kerumunan orang itu tanpa sadar gemetar saat melihat tatapan mata Dev. Hahaha, benar-benar lucu, kamu sudah berada di titik ini masih ingin melawan seluruh komunitas bela diri Kota Gama. Benar-benar lucu. August kembali tertawa terbahak-bahak, kamu kira, kamu masih punya kesempatan untuk hidup setelah ini? Dev tidak mengatakan apapun, tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang meroket. Raut wajah Weni yang ada di belakang Dev sudah tampak tidak takut mati, masalah sudah sampai titik ini, Weni akan menemani Dev mati bersama. Lionel juga menghampiri dengan goyah, meskipun dia terluka tapi Lionel tidak akan mundur. Saat ini, Lionel dan Weni berdiri di sisi Dev, dan saling berhadapan dengan seluruh komunitas bela diri Kota Gama.
Hanya ekspresi Mia yang tidak berhenti berubah, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah sesaat, Mia mengambil langkah mundur, dia berniat untuk tidak terlibat di antara kedua belah pihak dan membantu salah satu pihak. Serang. Arthur memerintah dan puluhan aura langsung menekan ke arah Dev. Bab 1457, terbelah di bagian pinggang. Puluhan aura berkumpul menjadi satu dan membuat seluruh istana berdengung lalu mulai bergetar, seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan sebesar itu. Tubuh Dev terbalut cahaya keemasan, tubuh emas tak terhancurkan diaktifkan hingga maksimal dan kekuatan naga ilahi mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Wenny, cari kesempatan untuk pergi dengan saudara Lionel, kalian tidak akan membantu dengan tetap berada di sini. Dev berpesan dengan suara pelan pada Wenny. Kak Dev, saya tidak mau pergi, saya mau bertarung denganmu hingga akhir. Tatapan mata Wenny berkaca-kaca dan dia menggelengkan kepalanya. Saudara Dev, bisa mati di sini bersamamu, saya juga merasa sudah layak, saya tidak akan pergi. Lionel juga menggelengkan kepalanya. Kalau kalian berdua tetap di sini, kalian akan membuat fokusku terpecah, siapa bilang saya pasti akan mati, kalian pergi dari sini lalu kalau saya tidak bisa menang, saya juga akan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dev berkata dengan suara rendah kepada dua orang itu. Mendengar perkataan Dev, Lionel dan Wenny berpikir sejenak dan mungkin apa yang dikatakan oleh Dev ada benarnya. Mereka tetap di sini juga hanya akan menjadi beban. Melihat dua orang itu tidak berbicara, Dev melanjutkan, Saudara Lionel, setelah keluar dari sini, saya serahkan Wenny kepadamu, antarkan dia ke lembah pengobatan. Saudara Dev, kamu tidak perlu khawatir, asalkan bisa keluar dari sini, serahkan saja adik Wenny kepadaku. Lionel mengangguk dengan penuh semangat. Namun Wenny masih tampak sangat enggan, dia tidak ingin pergi, dia tidak mau Dev bertarung sendirian di sini. Wenny, Paman Bram dan Kak Eli ada di lembah pengobatan, saat kamu bertemu dengan dia, jangan ceritakan apapun, jangan bahas situasiku di sini agar mereka tidak khawatir. Dev berpesan kepada Wenny. Wenny menggigit bibirnya dan mengangguk sekuat tenaga, pada saat ini barulah Dev merasa lega. Sepasang matanya yang merah menyapu ke kerumunan itu, kekuatan spiritual yang sangat besar terus dikerahkan untuk melawan tekanan orang-orang itu. Ingat, hari ini siapapun di antara kalian yang turun tangan, selama saya masih hidup maka kalian akan membayar harganya. Tatapan mata Dev menjadi tajam dan dingin. Melihat tatapan Dev, semua orang merasa bulu kuduk mereka merinding. Dev, kamu tidak perlu membual, ada begitu banyak di antara kami, kalau kamu masih tetap hidup bukankah komunitas bela diri kota Gama akan menjadi lelucon? Arthur mendengus dingin. Kalau begitu serang saja. Tubuh Dev bergetar dan secara mengejutkan dia menyerang terlebih dulu, pedang naga muncul di tangannya dan sebuah aura menakutkan menuju ke arah Arthur. Dev masih memahami prinsip membunuh komandan untuk menghindari pertarungan dengan prajurit. Dan Dev menyerang terlebih dulu untuk memberi kesempatan kepada Lionel dan Wenny untuk kabur. Menghadapi energi pedang Dev yang menakutkan, Arthur tidak berani ceroboh, dia bergegas mendorong energinya dan sebuah cahaya hitam menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat ini bola hitam di tubuh Arthur mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bam! Energi pedang itu menghantam tubuh Arthur dengan ganas, lalu membuatnya mundur beberapa langkah dan meredupkan cahaya hitam di tubuhnya. Saat ini Dev memegang pedang naga, tatapan matanya memerah dan auranya memburu seperti seorang dewa. Saudara Lionel, bawa Wenny pergi. Dev berkata pada Lionel. Lionel yang mendengarnya maju untuk menarik Wenny lalu berlari keluar istana. Hentikan mereka. Arthur yang melihat ini segera berteriak keras. Dia tidak boleh membiarkan Lionel dan Wenny kabur, masalah di sini tidak boleh diketahui oleh orang luar. Mendengar perintah Arthur, seketika dua orang anak dari keluarga bela diri melompat dan mencoba menangkap Lionel dan Wenny. Cari mati. Dev menyipitkan matanya, lalu kilatan cahaya dari pedang naga di tangannya langsung menebaskan aura tajam. Sret. Terlihat kilatan cahaya itu melintas, lalu bau darah yang kental memenuhi seluruh udara. Dua orang anak dari keluarga bela diri itu ditebas dan terbelah di bagian pinggangnya oleh tebasan pedang Dev, darah segar bercampur organ dalam berserakan di tanah, pemandangan berdarah itu tampak sangat mengerikan. Bab 1458, Eksekusi. Tindakan Dev membuat semua orang terkejut dan tidak ada yang berani menghentikan Lionel dan Wenny dengan begitu saja. Sedangkan dua orang itu mengambil kesempatan ini untuk berlari keluar dari istana, Wenny menangis dan menoleh untuk melihat Dev, pada akhirnya Lionel menariknya dan mereka menghilang tanpa jejak. Melihat Lionel dan Wenny yang sudah pergi Dev barulah merasa lega, tatapan matanya menunjukkan sumpah serapah. Ayo. Dev benar-benar terbebas dari segala gangguan. Bunuh dia. Raut wajah Arthur tenggelam, satu tinjunya menghantam ke arah Dev, membuat deru angin dan angin mulai berhembus di udara. Melihat Arthur turun tangan, August juga mengikuti serta Ewan dan orang dari aliansi seni bela diri lainnya juga menyerang ke arah Dev bersamaan. Beberapa aura bercampur aduk, pedang naga di tangan Dev ditebas dan sebuah energi pedang yang kuat melesat keluar. Bam! Energi pedang itu bertabrakan dengan beberapa aura itu dan menyebabkan suara ledakan yang keras.
Gelombang energi yang menakutkan menyebabkan yang lainnya terlempar ke segala arah, sementara Dev mundur beberapa langkah dan tubuhnya menabrak dinding. Dengan keras. Saat ini, gelombang-gelombang energi ini membuat retakan pada patung duyung semakin membesar bahkan beberapa bagiannya mulai rontok. Raut wajah Dev menjadi sangat jelek, seteguk darah berada di tenggorokannya dan Dev menekannya dengan sekuat tenaga, agar Arthur dan yang lainnya tidak melihat penampilannya yang menyedihkan. Melihat beberapa orang bekerja sama dan Dev masih bisa melawan dan terlihat tidak mengalami luka-luka dan ini membuat raut wajah Arthur menjadi tampak canggung. Pantas saja atasan memaksa untuk harus membunuhmu, kalau kamu masih tetap hidup kamu akan menjadi ancaman bagi semua orang. Arthur berkata dengan muram. Saya hanya menjadi ancaman bagi orang-orang jahat, kalau kamu tidak melakukan kesalahan, untuk apa kamu menganggapku sebagai ancaman? Dev mencibir. Apakah saya melakukan kesalahan atau tidak sudah tidak penting lagi, yang paling penting adalah kamu harus mati hari ini. Arthur mengeluarkan bola hitam dari dalam sakunya, serang, bunuh dia. Arthur melemparkan bola hitam itu dan cahaya-cahaya hitam langsung muncul, Ewan dan yang lainnya juga mendorong aura mereka ke dalam cahaya hitam itu. August yang melihat ini juga melambaikan tangannya, kabut hilang yang awalnya sudah menghilang mulai muncul lagi dan memenuhi seluruh istana, membuat seluruh istana terlihat menakutkan. Kabut hitam ditambah dengan cahaya hitam membuat istana tampak seperti neraka. Di dalam kabut hitam itu mulai terlihat sosok-sosok manusia, dalam berbagai bentuk dan mulai menyerang ke arah Dev. Dev mengernyitkan keningnya dan mengangkat pedang naga di tangannya tinggi-tinggi. Kekuatan naga ilahi langsung masuk ke dalam pedang naga dan Dev mulai melafalkan mantra penjernih hati. Dev yang sudah membuat persiapan tidak mungkin membiarkan para kultivator iblis itu mengganggu pikirannya lagi. Saat mulut Dev melafalkan mantra penjernih hati dengan semakin cepat, pedang naga di tangan Dev juga menjadi semakin bersinar. Tidak lama kemudian, cahaya keemasan bersinar terang pada pedang naga istana. Yang tadinya terlihat seperti neraka dan dipenuhi dengan cahaya hitam saat ini bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kabut hitam menghilang, cahaya hitam juga seketika ditelan oleh cahaya keemasan dan Arthur merasakan sesak di dadanya lalu memuntahkan seleguk darah. Dev sangat gembira dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengayunkan pedang naga di tangannya ke udara. Terlihat sekuntum bunga teratai yang melesat keluar dari ujung pedang Dev, bunga teratai itu terbakar dengan nyala api berwarna biru. Teknik ini adalah segel teratai, dan api biru yang menyala itu adalah api spiritual, dan jika menyentuh tubuh, sama sekali tidak akan bisa dipadamkan. Saat Dev mengayunkan pedang naga di tangannya dengan semakin cepat, sebuah tekanan yang menakutkan menyelimuti seluruh istana dan membuat sekelilingnya menjadi sangat panas. Eksekusi. Bunga teratai yang membara di ujung pedang Dev langsung mengarah ke Arthur dan yang lainnya, dan menjadi semakin besar di udara. Bab 1459, Serangan Massal. Raut wajah Arthur dan August berubah drastis, mereka segera mengalihkan energi mereka dan membentuk sebuah perisai raksasa di sekelilingnya. Arthur dan August mengerahkan kekuatan di saat bersamaan, sebuah perisai berwarna hitam pekat langsung menyelimuti beberapa orang itu. Bam! Bunga teratai meledak di atas beberapa orang, sebuah gelombang energi yang menakutkan menyebar ke sekeliling, percikan api yang tidak terhitung jumlahnya bertebaran namun terhalang oleh perisai pelindung itu. Tapi tidak lama kemudian, perisai pelindung itu mulai hancur di bawah kobaran api. Dan akhirnya runtuh dalam sekejap. Percikan api jatuh dan mendarat di tubuh beberapa orang, meskipun kekuatan api spiritual sudah melemah saat ini tapi tetap saja membakar beberapa orang itu dan membuat mereka melompat-lompat, pakaian mereka robek dan tampak sangat menyedihkan. Kening Dev dipenuhi dengan keringat dingin, kekuatan mental terkuras dalam jumlah besar membuatnya sedikit pusing saat ini. Semua orang melihat Dev yang dapat membuat Arthur dan yang lainnya tampak menyedihkan walau hanya sendirian merasa sangat kaget. Jika itu adalah salah satu dari mereka, sepertinya saat ini mereka sudah akan berubah menjadi babi panggang saat ini. Sedangkan Mia yang berada di pojok sejak tadi menunjukkan tatapan penasaran dan rasa hormat, saat ini dia telah mengubah pandangannya terhadap Dev secara drastis. Dia tidak menyangka kekuatan Dev akan berkali-kali lipat melebihi imajinasinya. Dan tekad Dev yang kuat benar-benar di luar jangkauan orang biasa. Apa yang kalian lihat, brengsek, cepat serang. August menatap kerumunan itu dengan marah dan berteriak marah. Semua orang saling memandang, Dev bahkan dapat membuat Arthur dan yang lainnya yang bekerja sama terlihat begitu menyedihkan, bukankah mereka hanya barisan artileri? Melihat tidak ada yang berinisiatif menyerang, August berteriak marah, kalian yang tidak menyerang tidak akan mendapatkan satu bagian pun dari sumber daya di sini. Perkataan August membuat ada yang bergerak. Sialan, serang bersama, apa yang perlu ditakutkan? Ardi mengumpat dan langsung menerjang ke arah Dev. Orang lainnya juga segera mengikuti dari belakang, puluhan orang mulai menyerang ke arah Dev. Arthur dan August yang melihat adegan ini menunjukkan ekspresi penuh kemenangan. Dev memegang pedang naga dengan erat, tatapannya menunjukkan keinginan membunuh dan kobaran api kemarahan. Bunuh. Setelah berteriak marah, dia mengayunkan pedang naga di tangannya dengan sekuat tenaga. Sebuah aura pedang melintas dan seketika menembus tubuh dua orang, namun orang lainnya tetap seperti orang gila yang menerjang tanpa memedulikan nyawa mereka. Bam bam bam.
Ting ting ting. Pedang naga di tangan Dev terus diayunkan dengan putus asa untuk menangkis serangan orang-orang itu. Namun pada saat ini pertahanan Dev jelas sangat tidak berdaya. Dalam sekejap tubuh Dev sudah berlumuran darah dan tampak kacau, dan Dev sudah tidak terlihat seperti manusia lagi. Meski begitu Dev tetap bertahan dengan pedang naga di tangannya, dia tidak runtuh dan di bawah kakinya ada belasan mayat anak-anak dari klan dan keluarga bela diri. Sudah cukup. August berteriak dan memberi isyarat kepada mereka untuk mundur. Dia tidak boleh membiarkan mereka membunuh Dev, dia memerlukan Dev, dia perlu menyerap kekuatan Dev. August perlahan berjalan menghampiri Dev yang sudah sekarat, raut wajahnya penuh dengan rasa puas yang tidak ada habisnya. Dev, lihatlah dirimu sekarang, bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing mati, bagaimana kamu masih bisa bertarung denganku? August tertawa dengan puas, tangannya menamparkan nampar wajah Dev. Cih. Saat ini Dev sudah tidak memiliki tenaga untuk mengangkat tangannya, dan dia hanya bisa meludah pada August. August tidak marah, telapak tangannya terulur perlahan lalu menekan di atas kepala Dev. Kekuatanmu ini akan segera menjadi milikku, setelah saya menyerap habis. Kekuatanmu, walaupun tidak mati apa yang bisa kamu lakukan? August mencibir, lalu sebuah kabut hitam yang samar mulai memasuki tubuh Dev, dan mulai menyerap kekuatan Dev. Dev tiba-tiba menyeringai, lalu mulai mengerahkan seni konsentrasi hatinya. August yang awalnya ingin menyerap kekuatan Dev tiba-tiba tersentak dan menyadari kalau energi di dalam tubuhnya sedang mengalir ke dalam tubuh Dev dengan cepat. Bab 1460, runtuh. August merasa sangat kaget, dia bergegas melepaskan tangannya dengan panik namun menyadari tangannya seperti tersedot. Pada saat itu, bahkan roh di dalam tubuh August juga merasa panik. Cepat mundur, dia mempunyai teknik kultivasi abadi. Suara tua di dalam benak August mulai berteriak dengan cemas. August juga ingin melepaskan diri tapi dia sama sekali tidak bisa melepaskan diri, tangannya seolah tersedot. Arthur yang tidak jauh dari sana menunjukkan ekspresi puas, dia August sedang menyerap kekuatan Dev, tanpa menyadari bahwa yang terjadi justru sebaliknya. August seketika panik dan berkeringat dingin, dia mulai tidak tahu harus berbuat apa. Potong tanganmu, cepat potong tanganmu. Roh itu mendesak dan berteriak keras agar August memotong tangannya sendiri. August bergegas mengeluarkan sebuah pisau namun menghadapi tangannya sendiri, dia benar-benar tidak sanggup melakukannya. Jika memotong tangannya sendiri maka dia akan menjadi seperti Arthur yang bertangan satu. Dia masih muda, dan hanya memiliki satu tangan. Di saat August ragu-ragu, roh itu menjadi marah dan berteriak keras, cepat lakukan. August masih ragu-ragu, dan akhirnya menggertakkan giginya dan mengayunkan pisau tajam di tangannya, tapi bukannya menebas tangannya sendiri dia malah menyayat leher Dev. Dia ingin memenggal kepala Dev dengan begitu dia akan baik-baik saja dan bisa mempertahankan tangannya. Kilatan dingin melintas Dev seolah sudah mempersiapkan diri, pedang naga di tangannya tiba-tiba menangkis di depan dan langsung memblokir pisau tajam di tangan August. Sialan. Roh di dalam tubuh August menjadi panik, dan mata August aura di tubuhnya mulai berubah. Roh itu langsung mengambil alih tubuh August menggunakan tema ganga merobek tangannya sendiri. Melihat adegan ini semua orang terkejut setengah mati, yang terjadi pada August. Dia baik-baik saja kenapa dia malah merobek lengannya sendiri. Bahkan Arthur juga tercengang, dia tidak mengerti mengapa August tiba-tiba menggila. Cepat bunuh dia, cepat bunuh dia. August berteriak keras dan menyuruh mereka semua membunuh Dev. Arthur yang melihat ini tahu pasti ada yang berubah dan segera melompat. Serang, bunuh Dev. Arthur berteriak marah, orang lainnya juga segera mengikuti di bela menyerbu ke arah Dev. Pada saat ini meskipun Dev sudah menyerap sebagian kekuatan di dalam B August tapi itu hanyalah setetes air dalam ember, menghadapi serangan Arthur dan yang lainnya, tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu kematian. Orang-orang ini sama sekali tidak menyadari patung duyung yang ada di atas singgasana mulai retak dan menunjukkan wajah aslinya. Formasi di sekitar singgasana juga tampak berguncang hebat pada saat itu. Bruak bruak bruak. Dalam sekejap seluruh istana mulai berguncang disertai dengan suara gemuruh. Lalu terdengar suara formasi yang hancur dan diikuti dengan aura menakutkan yang memenuhi seluruh istana. Semua orang tercengang dan perubahan yang mendadak ini membuat mereka tidak tahu harus berbuat apa, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Cepat lihat, cepat lihat. Pada saat ini seseorang berteriak dengan panik. Semua orang menoleh untuk melihat, lalu tampak terkejut dan menatap pemandangan di depan mereka dengan ketakutan. Terlihat patung duyung yang ada di atas singgasana itu mulai menjadi hidup dan formasi di sekitar singgasana mulai mengeluarkan suara retakan dan pada akhirnya hancur. Duyung itu tiba di hadapan kerumunan, merenggangkan tubuhnya dengan penuh semangat dan raut wajahnya tampak sangat gembira. Semuanya hati-hati. Raut wajah Arthur dipenuhi dengan kepanikan dan memperingatkan kepada kerumunan. Semua orang menatap ke arah duyung itu dan tidak tahu apa yang terjadi dengan duyung itu. Bruak bruak bruak. Sebuah guncangan hebat kembali terasa, seluruh istana seolah akan runtuh. Ada tanah yang mulai berjatuhan seolah-olah guncangan itu berasal dari atas kepala mereka. Cepat lari, istana ini akan runtuh.
August mengernyitkan keningnya dan bergegas berlari keluar istana. Orang lain yang melihat ini juga segera berlari keluar dan tidak ada yang memedulikan hidup dan mati Dev. Bersambung.